Kristus yang mulia. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kita berdoa kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi kita dalam persekutuan kita hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita teman-teman. Nah sekarang coba buka Alkitabnya dalam Yesaya 6 ayat 8 ya. Yesaya 6 ayat 8. Oke sudah ya, sudah dibuka Alkitabnya. Oke, kita baca sama-sama yuk. Teman-teman lihat di Alkitab dan baca, kakak juga akan baca dari sini ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Jadi teman-teman bisa ya baca sama-sama dalam Alkitabnya di dalam Yesaya pasal 6. Ya, di situ dikisahkan bagaimana kisah ini terjadi dalam hidup Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini waktu itu adalah pada saat Raja Uzia sudah meninggal. Suatu hari dia melihat nih dengan matanya teman-teman. Dia melihat Allah ada di depan matanya teman-teman. Luar biasa suasananya waktu itu. Wah kebayang dong teman-teman. Tuhan menyatakan dirinya di depan seseorang. Nah ini dia Nabi Yesaya. Peristiwa yang sangat luar biasa. Kemuliaan Tuhan terlihat pada saat itu. Wah teman-teman, kalau misalnya kita yang melihat itu bagaimana ya? Nah diceritakan teman-teman, Nabi Yesaya dalam keadaan sangat gentar, ya takut. Jelas-jelas depan matanya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ditemani dengan begitu banyak malaikat ya. Malaikat unik sekali ya teman-teman. Dia mempunyai 6 sayap. Ya, luar biasa. Nanti teman-teman bisa baca ya. 2 sayapnya untuk menutupi kakinya, 2 sayapnya untuk menutupi wajahnya, dan 2 lagi buat dia terbang teman-teman. Luar biasa sekali. Ya, malaikat itu semuanya ada di sekitar hadirat Tuhan itu. Kemudian ya, Nabi Yesaya dia bilang, aku berdosa katanya begitu. Dia bilang begini, aku ini najis bibir. Aku tinggal bersama-sama dengan bangsa yang najis bibir. Kami semua berdosa. Ya takut sekali teman-teman. Nah teman-teman ternyata Tuhan menunjukkan dirinya kepada Nabi Yesaya pada saat itu mempunyai tujuan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Nanti kakak kasih tahu ya. Tiba-tiba waktu Nabi Yesaya berkata dia najis bibir, dia tinggal dengan bangsa yang najis bibir, tiba-tiba ada malaikat yang mendekati Nabi Yesaya. Dia membawa bara api teman-teman. Wih, apa ya? Apa yang mau dibakar nih? Ternyata bukan mau dibakar teman-teman. Bara api ini malaikat itu dekatkan ke mulut Nabi Yesaya, ke bibirnya. Yang Nabi Yesaya tadi bilang apa? Najis bibir. Artinya apa? Waktu itu malaikat itu bilang, dengan begini dosamu sudah diampuni katanya. Disentuhkan bara itu ke mulutnya. Kalau nggak tahu sih waktu itu kepanasan gak ya Nabi Yesaya, nggak tahu kakak ya, nggak tertulis. Tetapi yang jelas bara api itu disentuhkan, didekatkan mendapati mulut Nabi Yesaya. Dan dosanya diampuni teman-teman. Luar biasa. Nabi Yesaya menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Luar biasa bukan? Nah teman-teman, kita ini semua pasti kakak yakin dan percaya. Kita semua juga sudah datang kepada Tuhan dan sudah minta ampun akan dosa-dosa kita bukan? Iya, dan Tuhan sudah menyelesaikannya, memberikan pengampunan kepada kita. Amin ya. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Teman-teman, beberapa hari lalu kita memperingati apa ya pas libur itu ya? Apa ya? Benar sekali. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Betul teman-teman. Nah, pada saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, pada saat itu Tuhan Yesus berkata, kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katanya. Artinya apa?
ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mempunyai kuasa teman-teman. Nah ternyata teman-teman, kuasa ini bukan untuk buat main-main ya, ada tujuan Tuhan. Seperti yang Tuhan mau nyatakan bagi Nabi Yesaya waktu itu ya. Ayat hafalannya tadi apa? Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu kata Tuhan kan? Berarti ketika Yesaya sudah diampuni dosanya dan dia diberikan pengampunan, kemudian Tuhan kasih satu tugas buat Yesaya apa? Untuk pergi membawa nama Tuhan di dalam hidupnya, menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang menyerukan tentang kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, pengampunan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Nah teman-teman, terus Nabi Yesaya menjawab apa? Ya dikatakan di ayat hafalan kita tadi, maka sahutku apa? Ini aku, utuslah aku. Dia bilang seperti itu ya. Ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia ya. Bukan. Tetapi ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah teman-teman, ternyata tugas yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya terima dengan bersukacita. Ya, saking dia bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan nyatakan bagi dia. Begitu juga dengan hidup kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga mempunyai tugas yang sama teman-teman. Ya, tugas ini adalah untuk membawa nama Tuhan di dalam hidup kita, menjadi saksi bagi semua orang, mendoakan orang lain supaya menerima keselamatan teman-teman. Tugas ini bukan hanya tugas Pak Pendeta, Bu Pendeta, kakak sekolah minggu atau kakak-kakak persekutuan, bukan hanya tugas mereka. Tetapi tugas kita semua yang sudah diampuni dosanya, yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang sudah mempunyai Roh Kudus, kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman juga, ya tidak terkecuali teman-teman. Nih kakak ada bawa gambar ya, gambarnya adalah peta dunia ya. Wah luas sekali. Nah peta dunia ini banyak sekali orang yang tinggal di sana bukan? Termasuk kita, termasuk kakak adik kita, termasuk orang tua kita. Nah kita persempit teman-teman. Coba teman-teman lihat, di manakah peta Indonesia? Itu tuh, benar sekali. Ini dia nyempil kecil di sini ya. Di antara yang kecil itu kita ada di situ bukan? Nah kita zoom lagi, zoom out. Ya kita ke Jawa Barat. Setelah itu kita ke Bandung. Ya kita tinggal di Bandung teman-teman. Ya kita berpijak di Bandung ini. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa membawa nama Tuhan, ya, menyatakan keselamatan dari Tuhan di hidup kita, di tempat kita tinggal ini teman-teman. Kak, susah sekali. Siapa kak? Aku kayaknya nggak bisa kak. Nah, pasti itu ya yang ada dalam pikiran kita ya belakangan ini. Nah, tapi kakak punya cara yang mantep manjur ya teman-teman. Misalnya aja deh di sekolah nih ya teman-teman ya, ada teman kita yang lagi sedih kak atau lagi susah kak ngerjakan PR kah atau apa ya, mungkin dia lagi diem gitu kan, entah dia sakit perut atau sakit kepala. Nah jangan dicuekin teman-teman, deketin aja, kamu kenapa ada yang sakit? Nah kalau dia bilang iya ada yang sakit, terus kamu bisa bercerita kepada temenmu, oh iya aku juga pernah sakit waktu itu, sebelum aku minum obat aku berdoa dulu, nah terus aku bilang Tuhan Yesus tolong aku. Nah itu juga salah satu cara teman-teman bisa menceritakan tentang Tuhan, membawa nama Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Ya, untuk adik kita, untuk kakak kita. Ya, kalau misalnya kakak kita belum rajin, kakak nggak bilang nggak pernah ke gereja ya, tapi belum rajin ikut ibadah atau belum ke gereja atau belum ikut persekutuan. Nah, teman-teman bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang teman-teman alami kepada mereka. Pertanyaannya buat kita teman-teman, Tuhan Yesus berkata juga seperti ini kepada kita, pada kakak dan kamu. Tuhan Yesus juga bilang, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi jawaban kita apa? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, kita bisa berkata seperti itu. Kita bisa melakukannya teman-teman. Ya, kita bisa menjadi saksi bagi sebanyak mungkin orang. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar satu hal. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai tugas. Semua kita mempunyai tugas, yaitu
ini aku, utuslah aku. Kita menjadi saksi. Kita menceritakan tentang Kristus, tentang keselamatan kepada semua orang, ya, siapapun itu yang kita temui. Seperti gambar ini. Ini ada satu komik yang bagus nih teman-teman bisa baca ya. Nah, adik kita ini bilang gini, Tuhan Yesus makasih ya, aku udah diselamatkan oleh Engkau. Terus dia bilang apa lagi gambar kedua? Tunggu bentar Tuhan. Tunggu bentar aja ya. Terus apa yang dia bawa? Terus dia bilang begini, dia bawa satu temennya, dia bilang begini, Tuhan Yesus selamatkan temanku juga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini gambarnya ya. Simpel sekali bukan? Nah Kak, gimana cara bawa teman kayak gini Kak? Melalui doamu. Kamu bisa menyebutkan satu nama. Saat ini mungkin satu nama yang terlintas dalam pikiranmu teman. Oh, ini temanku nih, dia butuh Tuhan Yesus nih. Langsung sebutkan, Tuhan, selamatkan juga dong temanku si ini. Selamatkan dia juga. Wah, simpel ya. Simpel sekali. Ini adalah satu cara paling mudah, paling cepat, paling tepat juga untuk membawa satu jiwa untuk Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan akan berbuat sesuatu hal yang luar biasa buat dia melalui doa kita. Mungkin kita atau orang lain yang bisa melayani orang yang kita doakan itu. Mau ya teman-teman ya? Oke, terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami yang sudah Tuhan tebus, kami yang sudah diampuni dosanya, kami yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami bisa menerima Roh Kudus, yaitu kuasa yang akan menolong kami untuk menjadi saksi. Kami mempunyai tugas untuk bisa membawa nama Tuhan di dalam hidup kami, menyaksikannya kepada sebanyak mungkin orang, sehingga keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu bisa diketahui dan diterima sebanyak mungkin orang. Tuhan, mampukan kami. Kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, kemampuan kepada kami. Berikan kami keberanian Tuhan untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.